Halo, aku Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Aqua, khusus untuk asmara dan kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Dan readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% resonate terhadap kamu secara personal ya. Jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Saya juga minta maaf sebelumnya untuk readingan kali ini terlambat ya. Di minggu ini berhubung seperti biasa kondisi saya memang lemah, saya mudah drop, dan ketika saya udah ngedrop nggak enak nih kalau misalnya saya membaca gitu ya, nggak lancar gitu. Untuk Aqua, semoga ini tetap bermanfaat untuk kalian ya. Kalaupun udah terlambat, bisa jadi energinya ini sudah kamu dapatkan di minggu ini, di awal minggu, ataupun bakalan kamu dapat di akhir dari minggu ini. Dan ini juga bisa vice versa. Jadi kalau bukan dia, kamu ya. Ada 9 of Pentacles, 10 of Pentacles, 3 of Pentacles, 6 of Cups, Ace of Cups, Queen of Swords, 9 of Swords. Saya ngelihat di minggu ini sepertinya pasangan kamu di sini ngerasa dia itu bahagia gitu ya. Dia ngerasa dia bahagia. Ya, ada usaha-usaha yang dia lakukan yang membuat dia ngerasa fulfill gitu, ngerasa bersemangat gitu. Tapi di satu sisi nggak sepenuhnya bahagia gitu ya. Ada juga beberapa di antara pasangan kamu yang balikan sama kamu. Ada ini yang balikan, itu yang membuat dia ngerasa, aduh, usahaku ini berhasil ternyata. Ada juga beberapa di antara mereka ini nih yang baru deket sama kamu ya. Ini bunga-bunga cinta, ini awal cinta gitu ya, pertumbuhan cinta, ada benih-benih cinta ya. Jadi mulai mekar dia nih bunganya ya. Lagi bersinar nih, ini senyum-senyum dianya gitu ya. Ya, kalau dia ingat kamu, dia senyum-senyum ya waktu kalian bersama. Saya juga ngelihat di sini beberapa di antara kamu untuk Aqua di minggu ini ngerasa senang juga nih. Ya, kamu bahagia karena semuanya ini ya seimbang gitu energinya ya. Ada uang gitu ya, ada kesempatan untuk hangout juga pas nih gitu ya. Bisa ngajak si doi atau kamu yang diajak karena ya kebetulan ada uang juga gitu. Kadang kan kalau orang mau ngajak ngedate tapi uang nggak ada kan susah gitu ya. Walaupun di sini saya ngelihat untuk aku fokus kamu adalah karir dan ya keuangan gitu ya, tapi saya ngelihat beberapa di antara kamu juga berusaha untuk ngebalance karir dengan hubungan asmara ya. Kamu pengen sukses di karir, tapi kamu juga pengen sukses di asmara gitu ya. Ada orang kan dia kalau fokus utamanya adalah karir kan gitu ya. Tapi di sini untuk kartu aku ini untuk beberapa di antara kamu, saya ngelihat kamu pengen sukses di dua-duanya ya. Saya nggak mengatakan 100% kamu pengen sukses dua-duanya ya. Pengen itu ada sih gitu, cuman lebih ini nih, kalau misalnya kamu disuruh milih salah satu gitu ya, karir atau hubungan asmara gitu kan, ada beberapa di antara kamu yang memilih karir gitu, uang paling utama untuk sekarang ini. Tapi beberapa di antara kamu saya ngelihat ini pengen bahagia di karir, keuangan, bahagia juga di hubungan asmara. Untuk kamu yang masih single nih, terkhusus yang single parent ada juga di sini ya. Mungkin fokus utama kamu adalah karir sekarang, tapi kamu juga ngelirik juga ini untuk seseorang yang baru nih. Ada sepertinya yang ngedeketin kamu gitu ya. Ini bisa orang baru, ada juga orang baru, ada juga ini dengan orang lama yang pengen balikan sama kamu, cuman kamu nggak pengen lagi balikan sama orang lama.
Ya, ada Nine of Swords ini. Kadang kamu ngerasa untuk beberapa di antara kamu ya, ngerasa sedih juga nih kadang ya. Malam-malam mau teringat gitu sama orang lama gitu. Ya, cuman saya nggak ngelihat ini untuk 100% seluruh aku gitu gini gitu ya. Ya, energi ini juga bisa vice versa. Si dianya nih yang pengen balikan sama kamu, ya, karena ada nih beberapa di antara kamu yang punya mantan, ada yang kepikiran terus sama kamu, dia nggak bisa tidur, dia pengen balikan sama kamu gitu. Sementara kamu sepertinya fokus sama orang baru, pengen sama orang baru, ngebuka hati sama orang baru, dan fokus ke karir. Ya, intinya bagi kamu adalah keuangan, karir. Kalau kamu udah strong di sana gitu, kamu percaya bahwa kebahagiaan di hubungan asmara akan hadir sendirinya jika ada kebijaksanaan di dalam memilih pasangan, atau jika ada kemampuan di dalam menentukan pasangan. Ada orang ya kan, dia asal terima aja pasangan gitu di dalam hidupnya, yang penting ada gitu. Yang penting merasa nyaman gitu. Nah, kalau saya ngelihat di sini untuk beberapa di antara kamu ya, ini mampu ini seleksi gitu. Kalau cocok jalan, kalau nggak cocok gitu ya, langsung cut gitu ya. Ya, ini bagus ini energi Queen of Swords di sini nih. Ya. Walaupun sebenarnya ada hal-hal yang tanggung gitu ya. Kalau kita ngejalani hubungan misalnya 3 bulan sama seseorang, sebenarnya 3 bulan itu udah cukup ya untuk mengenal karakter, backgroundnya si seseorang. Terus masa depan kira-kira dengan seseorang ini gimana, menjamin apa enggak. Sebenarnya 3 bulan itu cukup gitu. Cuman banyak orang nggak bisa ngekat gitu kalau nggak cocok ya kan, nggak bisa ngekat langsung karena masih ngerasa penasaran, ngerasa berharap lagi bahwa akan ada kebaikan-kebaikan di dalam gitu. Padahal kalau kita berpikir secara logis, ini jangka panjangnya sama dia ini pasti udah begini nih, nggak bagus, nggak sesuai gitu, harusnya di-cut gitu ya kan. Tapi ada orang nggak sanggup langsung nge-cut gitu. Nah, kalau saya ngelihat di sini ini sanggup dia ya untuk beberapa kamu. Oke, untuk beberapa omongan saya mungkin cara saya menjelaskan mungkin agak sedikit membingungkan ya. Jadi mohon diikuti dari awal supaya dapat dia. Karena saya membaca ini langsung nggak ada potong-potong atau nggak ada edit-edit gitu ya. Oke, ada The Emperor. Wow, ada ini sepertinya di antara kamu yang memiliki pasangan jarak jauh ya, LDRan. Ya, dia ini memiliki ambisi yang sangat besar sama kamu, pengen ketemu sama kamu gitu ya, pengen hidup bahagia sama kamu. Ya, dia ini menawarkan kebahagiaan. Kalau saya lihat ini lebih ke orang baru ya, yang menawarkan kebahagiaan, menawarkan cinta sama kamu. Dan dia bukan cuma menawarkan cinta aja, dia bakal menawarkan energi-energi yang positif, keberuntungan. Jadi ada begini ya, kita punya pasangan, nah setelah jadian rezeki berdatangan gitu. Ada sebaliknya, kita jalan sama ini orang, rezeki kita rezeki kita itu jadi pudar gitu ya. Jadi pacaran itu perlu memperhatikan yang semacam ini. Ketika kamu bersama dengan seseorang, kamu makin bagus hidupnya gitu ya kan. Ini berarti vibrasinya bagus gitu, dijalanin. Ya, kalau misalnya sebaliknya cut gitu ya. Jangan dilama-lamain gitu. Nanti susah. Kalau makin lama kan makin nggak bisa lepas. Ya mau buruk pun dia tetap diterima gitu ya kan. Oke, ada judgment. Iya, untuk kamu Aqua, kamu seleksinya bagus gitu ya di dalam menimbang-nimbang suatu
tindakan. Kalaupun misalnya ada orang lama pengen balik, ya kamu pertimbangannya besar, nggak mau lagi nih kayaknya gitu ya. Ada juga sih beberapa di antara kamu yang pengen balikan gitu, tapi harus ada syarat-syaratnya nih, ya kan? Kalau kamu udah tobat, kamu benar-benar menunjukkan sisi terbaik dan kamu konsisten, oke, aku balik, seperti itu kamunya gitu ya. Tapi kalau sama aja enggak deh gitu, sakit tapi ya udah, kalau itu yang terbaik kita memang harus pisah gitu. Ini bagus ini. Jadi dia berkomitmen. Kadang memang less sensitif itu bagus gitu ya kan. Less of sensitiveness. Terlalu sensitif juga susah nanti gitu ya. Harus bisa memang berpikir rasional ya ketika dibutuhkan gitu. Jangan juga kita jadi nggak ada sisi emosionalnya juga gitu ya kan. Itu penting juga. Namun di minggu ini saya ngelihat Aqua di satu sisi ya, kamu juga belajar ini untuk menjadi lebih sensitif di minggu ini, dan belajar untuk memaafkan orang lama, belajar untuk melepaskan ini ya. Oke, sepertinya di satu sisi bakalan ini merupakan energi surprise di minggu ini ya, dimana ada orang lama ini tiba-tiba muncul. Ya bisa jadi muncul ini dalam mimpi kamu. Ya nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba muncul ya dalam mimpi gitu. Ada juga beberapa di antara kamu udah dekat sama seseorang yang baru, orang lama muncul gitu ya. Bisa jadi ini munculnya dalam mimpi gitu ya. Ya. Ini sepertinya pertanda bagi Aqua. Pertanda kalau saya lihat lebih, kamu harus benar-benar bersih dulu nih pikiran kamu dari orang lama gitu ya. Jangan memulai hubungan dengan seorang yang baru tapi unconsciousness atau subconsciousness kamu masih terikat dengan orang lama gitu. Harus benar-benar sembuh nih ya, untuk beberapa di antara kamu ya. Karena saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu sudah mampu untuk memaafkan atau melupakan yang lama gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa kok tiba-tiba muncul. Saya udah move on, kok udah mau jalan sama yang baru, tapi tiba-tiba muncul dia dalam mimpiku gitu. Ya, oke. Saya akan baca spiritual guidance kamu ya. Ask for help. Yeah, are you constantly giving to others yet rarely receiving what you need? Then it's time to ask for help. You are not superwoman, so there's no need to do it all yourself. You have an army of angels on speed dial. Give them a call, communicate your needs, and learn to receive the one. When we are open to the help that's all around us, the universe provide assistance. Make sure to look for the signs. Once you ask for help, there starts appearing. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan dalam hati di minggu ini, kok tiba-tiba muncul ya dia di mimpiku, atau kok tiba-tiba aku teringat sama dia ya, kok aku teringat lagi sama orang yang udah nyakitin aku, ya, kok rasa-rasanya aku masih pengen balik sama dia gitu ya. Tapi gimana mau balik sama dia? Kalau dia benar-benar serius berubah, gak apa-apa. Tapi kalau enggak, ngapain balik sama dia gitu ya kan? Ya, kalau menurut saya di sini artinya kamu di sini belum 100% energinya lepas
dari orang lama. Mungkin kamu perlu nih berdoa atau bermeditasi di minggu ini ya, supaya apapun energi lama ya yang mengikat kamu atau yang senantiasa ini kadang-kadang muncul di mimpi kamu gitu atau di pikiran kamu, supaya itu benar-benar lepas, kamu ikhlas melepaskan itu, dan kamu juga ikhlas di dalam menjalani hubungan baru dengan seseorang yang baru. Mungkin kamu harus lebih mendekatkan diri sama Tuhan, berdoa atau bermeditasi gitu ya. Ya harus sepertinya belajar untuk lebih peka lagi di minggu ini terhadap suara hati. Karena Aqua, apalagi kalau misalnya moon kamu itu lebih condong ke Aqua juga, ini kurang sensitif ini orangnya, sangat-sangat logis gitu ya. Bagus di satu sisi sih gitu, cuman ada kalanya kita butuh yang namanya sensitiveness supaya kita bisa mengenal pertanda-pertanda yang diberikan oleh semesta ya. Kenapa kok tiba-tiba aku mimpi? Bisa jadi ya kan, si dia ingat kamu gitu, dia pengen balik sama kamu. Soalnya di sini saya ngelihat ada nih yang pengen balikan. Bisa jadi kamu, ya ini bisa vice versa, bisa juga ini si dianya yang pengen balikan sama kamu. Ya, oke. Yang kedua, celebrate your love. Ya, rayakanlah kebahagiaanmu di minggu ini. Ini dengan orang baru nih ya. Ada energi elemen bumi ini ada ya. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius, satu elemen sama kamu. Ya. Kalau Scorpio, Cancer, Pisces, saya lihat malah pengen balikan ini. Bisa jadi dia yang pengen balikan gitu ya. Dan tiba-tiba kamu mimpi. Ya. Okay, when we cherish our beloved, the bond grows stronger. We create deeper levels of trust, intimacy, and friendship. It's all too easy to get comfortable, and put your relationship or cruise control. So spice it up instead. Do something special and spontaneous. And if you're currently looking for your soulmate, take yourself out for a fun day. The happier and more connected you are to yourself, the more attractive you will be to others ya. Kalaupun misalnya ada kekhawatiran kamu di sini untuk beberapa di antara kamu yang memulai hubungan baru ya, ada kekhawatiran kamu manakala nggak bisa berjalan dengan baik ini nanti ke depannya, nanti gagal lagi gitu ya kan. Pengalaman kamu dengan orang lama membuat kamu sedikit khawatir gitu ya kan. Apakah aku cukup menarik, apakah aku cukup atraktif di dalam ngebangun suasana atau energi yang bagus di hubungan ini gitu ya. Nah, jangan khawatirkan itu. Spiritual guidance kamu berkata di sini ya, jadi diri kamu sendiri ya, dan jangan lupa mengkoneksikan diri kamu ya dengan ini nih, dengan alam bawah sadar kamu gitu ya. Ya, dan jalani hubungan kamu dengan seseorang yang baru di sini dengan fun. Jangan terlalu dibawa serius gitu. Juga jangan kamu tarik energi kamu, pengalaman kamu dengan orang lama. Ya, seperti yang saya katakan tadi nih, ini masih belum 100% lepas dari energi lama gitu. Nanti kalau kamu bawa ini di hubungan baru, bisa jadi ini hubungan baru jadi gak enak jadinya gitu ya. Ya. Kalau kamu sudah terkoneksi dengan subconsciousness kamu ya, lebih peka, lebih sensitif, kamu akan tahu apa sih yang dibutuhkan untuk ngebangun hubungan yang baik ya kedepannya dengan seseorang di sini, baik ini sudah kamu jalani ataupun dengan seseorang yang baru ya.
Ketika kamu sudah mampu lepas dengan energi orang lama, kamu akan menemukan kebahagiaan di dalam diri kamu sendiri. Dan ketika kamu sudah benar-benar bahagia, kamu akan semakin atraktif di hadapan pasangan kamu. Ya. Ketika kamu sudah semakin atraktif, kamu menarik, ya, pasti fun itu tadi ya mengalir dengan sendirinya. Jadi hubungan ini tidak akan menjemukan, enggak akan membosankan, enggak akan tegang gitu ya. Dan lama-lama bisa-bisa pasangan kamu ketergantungan deh sama kamu. Oke, ada listen. Are you talking more than you are listening? Do you finish people's sentences for them? Shh. True connection is about how we make people feel, and whether or not we are being open and present. Life is communicating with you, dear one. An important message is trying to get through. Let go of your fear of not being heard. You'll get your chance. For now, just listen. Iya. Mungkin beberapa di antara kamu di sini senang nih berbicara gitu ya, atau fokusnya terhadap apa yang kamu lakukan, fokus apa yang kamu tindak lanjuti, tapi kamu nggak fokus dengan apa kata orang, maksudnya apa gitu ya, body language-nya, maksud body language-nya apa gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, Aqua yang memiliki moon Aqua ini sangat rasional gitu, kurang sensitif gitu ya. Dan sepertinya kamu yang memiliki moon Aqua seperti ini perlu belajar untuk lebih sensitif terhadap situasi hubungan kamu. Apalagi kalau kamu punya pasangan Pisces sensitif banget. Kamu nggak sensitif gitu ya kan. Nah, jadi ini bisa nanti salah komunikasi, ini salah maksud gitu ya kan. Dia mungkin tidak secara verbal mengutarakan pendapat atau apa yang dia inginkan gitu, tapi lewat body language atau tanda-tanda tertentu gitu. Cuman kamu nggak paham maksud dia gitu ya kan. Yang ada jadi gini dia gimana ya, nggak nyatu gitu ya message atau pesan tadi gitu ya, nggak saling berterima, dia malah jadi bertolak belakang gitu. Oke, demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Bila kamu merasa ini tidak cocok bagi kamu, jangan diambil hati, atau ambil sisi positif atau nilai-nilai motivasinya ya. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Tetap bersemangat. Semoga kalian berbahagia. Goodbye.